SKB 4 Menteri yang menyebutkan tentang kewajiban PTM 100% bagi sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA. Namun tentu kita juga harus ingat bahwa kewenangan sekolah SD dan SMP adanya di kota kabupaten. Kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK serta SLB adanya di provinsi, pemerintah provinsi maksudnya, sehingga ketika kemudian ini mewajibkan, itu berarti sudah melampaui kewenangannya. Karena bagaimanapun juga yang paling mengetahui kondisi tentang daerahnya adalah kepala-kepala daerah tersebut. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa sekolah yang akan melakukan PTM 100% harus lebih dari 80% pendidik dan tenaga kependidikannya sudah 2 kali divaksin. Dan anak-anak juga demikian. Tentu anak-anak yang usia 12 sampai 17 tahun yang dimaksud dalam hal ini. Bagaimana dengan sekolah dasar? Sekolah dasar kita tahu bahwa baru mulai untuk dilakukan vaksinasi sehingga rata-rata semua masih baru pada tahapan pertama. Sehingga ini harus lebih dicermati dan sebetulnya bisa dilakukan pelaksanaannya secara bertahap, tidak harus tiba-tiba semua masuk. Bagaimana sekolah memiliki aturan untuk fleksibilitas dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, meskipun banyak guru yang menginginkan segera saja PTM 100%, 75% atau 100%, karena jika dibuat dengan shift 50% berat bagi mereka, satu hari harus mengajar lebih dari 2 kali, energinya jauh lebih besar. Nah, kalaupun kemudian PTM-nya 100%, maka yang diperlukan adalah bagaimana ada pendampingan secara psikis maupun juga konseling untuk peningkatan kualitas belajarnya. Karenanya, yang selama ini tidak diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah optimalisasi guru bimbingan konseling atau psikolog sekolah. Karena mereka harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan sebelumnya belajar dari rumah atau belajar secara hibrid, dan juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Karenanya ini juga jadi bagian yang harus betul-betul diperhatikan oleh keseluruhan. Dan fleksibilitas kebijakan kepada sekolah rasa-rasanya masih tetap harus diberikan juga, fleksibilitas yang diberikan kepada orang tua. Karena kita juga melihat dengan kondisi yang masih belum pulih sepenuhnya, artinya COVID masih ada di Indonesia. Lady Hanifah Amalia berharap mudah-mudahan pelaksanaan PTM ini betul-betul dicermati, betul-betul sangat berhati-hati, tidak terburu-buru dan tidak juga memudah-mudahkan segala persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, karena anak adalah aset bangsa di masa yang akan datang. Jadi nggak di rumah mulu. Kalau di rumah mulu tuh belajar online dia bisa sambil main game dia. Kalau di sekolah sih enggak sih, saya udah lebih seneng aja lah dia ketemu sama guru-gurunya, teman-teman yang lain, adaptasi. Biar nggak di rumah mulu, kasihan di rumah mulu juga. Kan dia belajar ngajarin orang tua punya kesibukan. Yang paling saya bikin senang tuh dia semangat buat sekolah. Karena dia pengen ketemu temen-temennya. Karena kan baru kelas 1 SD juga dia. Lagi senang-senangnya ketemu temen, ketemu guru, adaptasi di sono.